Halo semuanya, selamat datang di ruang TIK. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menyisipkan simbol dan juga gambar. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan belajar cara menyisipkan simbol. Caranya kita masuk ke tab Insert, kemudian pilih simbol. Dan kalau kita klik tanda panah ke bawah, nanti teman-teman di sini bisa melihat ya, ada beberapa simbol yang sudah muncul di sini. Teman-teman bisa tinggal klik aja. Misalnya teman-teman mau pilih yang simbol trademark ini juga bisa, atau misalnya yang telepon dan juga simbol-simbol lain, silakan bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, tapi pertanyaannya, gimana kalau misalkan simbol yang teman-teman mau sisipkan itu tidak ada atau tidak muncul di menu simbol ini gitu ya. Contohnya, di sini saya menulis misalnya Jalan Gatot Subroto 20, kemudian saya akan masukkan simbol telepon gitu ya. Misalnya simbol telepon di sini belum ada gitu. Teman-teman bisa caranya dengan klik yang more symbol ini ya teman-teman. Nanti dia akan muncul dialog box simbol seperti ini. Nah, pastikan fontnya itu adalah Wingdings ya teman-teman. Nah, ini adalah saya tunjukkan aja ya Wingdings. Ini contoh yang Wingdings. Kemudian nanti teman-teman juga bisa pilih yang Wingdings 2 misalnya. Atau kalau Wingdings 2 simbol-simbolnya seperti ini ya. Bisa scroll ke bawah. Terus juga kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pilih di Wingdings 3 gitu misalnya. Nah, ini misalnya saya pilih simbol telepon yang ini. Untuk memilihnya teman-teman tinggal klik aja ya simbol telepon, kemudian klik yang insert gitu. Kemudian diklik close. Nanti dia akan muncul di lembar halaman kita gitu ya. Atau kalau mau pilih yang sudah default di sini juga bisa ya. Saya langsung pilih yang ini aja. Kemudian misalnya kita coba lagi untuk simbol yang lain ya. Misalnya di sini nanti saya akan memasukkan untuk email gitu. Saya akan menyisipkan simbol email. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Bisa langsung dari defaultnya di sini atau bisa lewat more symbol gitu. Nah, satu hal yang perlu teman-teman ingat ya. Biasanya untuk kalau kita baru pernah menyisipkan simbol gitu di dokumen kita, di sini waktu kita klik more symbol, itu dia nggak langsung default fontnya itu Wingdings ya. Biasanya tuh Arial misalnya atau Times New Roman, Calibri kayak gitu. Nah, otomatis kan nggak ada ya simbol misalnya kayak simbol telepon, gunting di sini. Jadi jangan lupa teman-teman harus ganti fontnya dulu gitu ya menjadi Wingdings. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar topik yang kedua yaitu menyisipkan gambar. Tapi sebelumnya saya akan menyiapkan sebuah paragraf dulu ya di sini ya. Saya copy dari internet, silakan teman-teman paragrafnya bisa buat sendiri atau copy seperti punya saya seperti ini. Nah, untuk menyisipkan gambar caranya sama, kita masuk ke insert kemudian pilih picture. Dan di sini saya udah siapkan gambar ya. Misalnya saya pilih ini, tinggal klik insert. Kalau cancel untuk membatalkan gitu ya. Nah, karena saya ingin menyisipkan, saya pilih yang insert. Dan teman-teman bisa lihat di atas ini, setiap kita menyisipkan objek, ada contextual tab yang muncul ya. Kalau menyisipkan gambar, ini yang muncul adalah contextual tab Picture Tools. Gunanya untuk apa? Untuk mengedit gambar yang kita sisipkan ini ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh cara mengecilkan atau membesarkan gambar. Teman-teman tinggal klik di titik-titiknya sampai tanda panah berubah seperti ini ya. Dan seperti biasa saya sarankan untuk mengecilkan gambar agar lebih proporsional, teman-teman pilih yang titik-titik di pojok kanan, kiri, atau atas bawah aja ya.
Oke, sekarang kita akan belajar cara remove backgroundnya ya. Pertama-tama teman-teman klik gambarnya, kemudian pilih yang remove background. Untuk mark areas to keep, itu berarti teman-teman memilih mana nih yang mau nggak dihapus gitu. Tinggal seleksi aja, misalnya contohnya tulisan ini saya pengennya nggak dihapus gitu. Tinggal diseleksi aja, kalau kursornya sudah berupa pensil seperti ini, tinggal teman-teman klik aja ya. Nah, misalnya kelebihan nih, mau dihapus, teman-teman pilih sebelahnya, mark areas to remove. Ini gunanya untuk menyeleksi bagian yang akan dihapus gitu. Nah, terus misalnya kita ini ya, klik yang mark areas to keep dulu. Kemudian kita mau hapus nih area ini. Teman-teman juga bisa pilih yang delete mark ini ya. Caranya tinggal diklik aja bagian yang tanda plus minus ini. Plus itu berarti mark areas to keep, kalau minus itu berarti mark areas to remove gitu. Ini tinggal diklik aja untuk dihilangin gitu. Nah, selanjutnya sebelahnya ini adalah discard all change, itu artinya mengembalikan seperti semula, jadi tidak ada perubahan. Nah, ini saya undo aja ya teman-teman. Kalau saya undo, nah ini saya hilangin dulu, karena ini maunya saya hapus ya yang tanda orange ini. Saya seleksi, kemudian klik sembarang tempat, nanti dia backgroundnya akan otomatis hilang. Gitu ya teman-teman cara untuk meremove background. Kemudian sebelahnya ini ada correction. Correction itu lebih ke apa ya, efek cahaya, mau lebih terang atau mau lebih soft gitu ya, lebih tajam atau lebih soft. Ini teman-teman bisa pilih-pilih sendiri ya. Misalnya saya ganti yang ini, nanti jadinya dia lebih tajam gitu. Kemudian kalau color juga sama ya, dia lebih ke untuk merubah warna-warnanya. Misalnya saya ganti hitam putih seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman menyisipkan tanda tangan tuh bisa pakai ini ya, tanda tangannya dibuat hitam putih gitu kan. Pakainya yang colors ini, kemudian teman-teman pilih yang black and white gitu. Kemudian kalau ini artistic effect juga sama ya. Ini lebih ke efek-efek gitu. Silakan bisa dicoba-coba sendiri ya, teman-teman. Kalau compress picture ini ya untuk mengompres ininya ya, size picture gambar kita kayak gitu. Dan selanjutnya kalau untuk change picture ini teman-teman kalau mau ganti gambarnya tinggal klik yang ini change picture. Nanti dia akan diarahkan, teman-teman bisa pilih dari from file misalnya. Nah, misalnya saya mau ganti gambarnya yang ini, tinggal insert aja. Nanti gambarnya akan digantikan dengan yang baru gitu. Kita undo. Kalau untuk reset picture ini untuk mereset ya. Mereset itu berarti mengembalikan seperti semula kayak gitu. Ini saya klik reset picture, dia akan kembali ke awal. Kalau reset picture sama size-nya berarti dia size-nya juga seperti waktu pertama kita sisipkan gitu. Nah, kalau sebelahnya ini picture style itu lebih ke style-stylenya ya. Ini bisa dicoba satu-satu kayak gini misalnya. Mau dikasih bingkai misalnya ya. Atau dikasih shadow. Itu juga bisa. Kalau atau misalnya yang lingkaran ini. Pokoknya ini lebih ke efek ya. Silakan bisa teman-teman coba-coba sendiri aja. Nah, misalnya yang ini seperti ini gitu. Nah, saya pilih yang ini aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik lagi, kita beralih ke sebelahnya yaitu ada picture border. Ini lebih ke memberi border ya pada gambar kita. Kemudian kita pilih warnanya misalnya. Atau kalau nggak mau dikasih border, pilih yang no outline gitu. Kalau ini untuk ketebalan bordernya ya. Mau setebal apa gitu bisa. Kalau picture effect sama ya. Ini lebih ke memberikan efek-efek pada gambar kita.
Misalnya ya seperti ini. Nah, misalnya kalau shadow seperti ini, kayak memberi bayangan gitu pada gambar kita. Nah, misal saya pilih yang ini, kita klik lagi. Kalau untuk picture layout ini juga nanti tampilannya seperti ini ya. Kita misalnya mau dikasih teks di bawahnya atau di mana gitu. Kalau position ini untuk gambar kita mau ditaruh di mana. Misalnya di tengah-tengah tulisan, kita pilih square atau tag juga bisa atau throw gitu ya. Kalau misalnya di tengah-tengah tulisan, jadi nggak nabrak tulisannya, pilih top and bottoms atau bisa di behind text, itu berarti di belakangnya. Kalau in front of berarti di depan teks gitu. Misal saya pilih yang throw, kemudian saya masukkan ke teks, nanti dia akan menutupi, maksudnya dia akan berada di antara teks paragraf ini gitu ya. Tapi kalau bisa juga teman-teman rubah, misalnya mau di inline gitu, sejajar dengan teksnya juga bisa. Nah, kalau untuk posisi seperti ini teman-teman bisa pilih di ribbon tab position atau wrap text ini ya. Nah, ini bisa dicoba-coba sendiri ya teman-teman. Kalau behind misalnya saya taruh di teks, nanti dia nggak kelihatan karena behind itu di belakang teksnya. Kalau kita rubah lagi in front of text, nanti dia muncul di atas teksnya gitu, menutupi tulisan ya. Nah, atau misalnya ya bisa dicoba-coba sendiri ini. Inline text berarti dia sejajar dengan tulisan gitu. Nah, kita taruh di bawah dulu. Cara yang kedua, untuk wrap text, teman-teman juga bisa lewat ini ya. Klik kanan, kemudian pilih yang wrap text. Atau bisa langsung, yang ini juga bisa bring to front atau send to back. Kalau wrap textnya juga ada ya, lewat contextual menu ini ya. Sama aja ya teman-teman, bisa lewat klik kanan, contextual menu, atau lewat contextual tab, position, atau wrap text. Lanjut ke selection pane ya, ini gunanya untuk ini apa, gambar-gambar yang kita sisipkan, nanti tuh dia akan muncul di sini ya. Misalnya ini, kita kan baru nyisipin satu gambar ya, nanti dia otomatis akan ada di selection pane ini gitu. Dan kalau untuk align ini misalnya mau align left, berarti dia berada di sebelah kiri. Kalau align center di tengah, align right itu di kanan gitu. Bisa dicoba-coba sendiri ya kalau untuk align-nya ini. Nah, kemudian kalau untuk rotate ini kita bisa memutar gambar yang kita sisipkan ya. Sebelum ke rotate, saya tunjukkan dulu yang selection pane ya. Misalnya gambarnya saya taruh di bawah, kemudian saya copy ya. Copy, nanti dia akan ada dua gambar. Nah, seperti ini. Kan gambarnya ada dua nih teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa lihat gambar-gambar yang kita sisipkan itu ya di ribbon tab tadi, selection pane itu ya. Jadi masuk ke contextual tab, pilih selection pane. Nah, di sini akan nambah ya picture-nya. Oke, saya hapus. Sekarang kita lanjut ke rotate ya. Untuk merotasi gambar ini, kita pilih yang ini, rotate. Kemudian teman-teman bisa pilih misalnya ini right 90 derajat, berarti seperti ini ya. Dia mutar ke kanan 90 derajat. Dan lain-lain seperti ini. Kalau more rotation option, itu teman-teman bisa menentukan sendiri ya, sudut berapa derajat mau diputarnya. Misalnya 45 derajat, tinggal tulis, kemudian pilih OK. Nanti dia akan berputar 45 derajat gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian selanjutnya untuk crop itu untuk memotong ya. Misalnya contoh kita pilih crop. Nah, nanti teman-teman tinggal arahkan aja nih ke titik-titiknya seperti ini sampai tanda panahnya berubah seperti huruf T, kemudian tarik. Kemudian klik sembarang tempat. Nah, itu untuk mengcrop ya atau memotong. Memotong ini. Nah, misalnya contoh saya pakai gambar yang ini misalnya. Teman-teman mau crop, tinggal klik crop, kemudian crop to shape misalnya. Nah, kalau dipilih yang seperti ini, nanti dia nge-cropnya
sesuai shape yang kita pilih ya. Atau kita coba lagi misalnya untuk shape yang lain. Misalnya yang ini segitiga, nanti dia memotongnya juga akan bentuk segitiga ya. Ngecropnya itu crop segitiga seperti ini. Gitu ya teman-teman kalau untuk crop to shape. Lanjut ke crop aspek rasio ya. Jadi kalau aspek rasio itu misalnya kita mau nge-crop 2:3 atau 3:4 gitu, nanti hasilnya seperti ini. Misalnya 3:4, nanti hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini tentang menyisipkan gambar dan juga simbol. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.